Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, tahukah saudara, satu-satunya yang membedakan antara kekristenan dengan semua pengajaran, semua kepercayaan di luar Kristus, itu ialah tentang kasih. Loh, apakah itu berarti kepercayaan di luar Kristus itu tidak mengajarkan tentang kasih? Enggak, mereka tetap mengajarkan tentang kasih. Tetapi kasih yang dinyatakan oleh Kristus, diajarkan oleh Kristus kepada saudara dan saya melalui kitab suci, itu berbeda dengan semua kasih yang diajarkan di dalam kepercayaan di luar Kristus. Kenapa berbeda? Karena Kristus itu tidak hanya mengajarkan tentang kasih. Enggak. Sebelum Kristus mengajarkan tentang kasih, Tuhan Yesus itu menyatakan lebih dahulu kasih-Nya yang nyata di dalam perbuatan nyata yang terlihat secara kasat mata oleh semua manusia. Ya, Kristus menyatakan kasih-Nya dengan cara turun ke dalam dunia, lahir pada saat Natal ribuan tahun yang lalu. Lalu sesudah itu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Dan setelah itu dia bangkit dari antara kematian dan naik ke surga. Itulah kasih yang diajarkan di dalam kekristenan. Kasih yang bukan hanya sekadar diajarkan, tetapi Tuhan Yesus itu menyatakan kasih itu di dalam sebuah perbuatan nyata dengan cara memberikan yang terbaik dari yang Kristus bisa berikan kepada manusia yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Esensinya adalah Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam perbuatan nyata dengan cara memberikan yang terbaik yang bisa Tuhan Yesus berikan. Dengan cara mengorbankan dirinya. Itu adalah esensi dari kasih. Kasih adalah memberi. Perhatikan baik-baik. Kasih selalu memberi. Nah, saudara, di dalam kitab suci, salah satu kisah, selain kisah Tuhan Yesus tentunya, yang paling menginspirasi saya secara pribadi, itu adalah kisah dari Maria. Saat itu Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya, 300 dinar. 300 dinar itu artinya upah untuk 300 hari kerja. Satu hari upahnya 1 dinar. Maka 300 dinar itu artinya 300 hari kerja. Sangat mahal sekali. Tetapi karena kasihnya Maria kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia berusaha untuk memberikan yang terbaik dari yang dia miliki. Dan yang terbaik yang dia miliki itu adalah minyak wangi. Kenapa harus minyak wangi? Ya, karena perempuan pada zaman dulu itu harus menabung uang yang cukup banyak untuk membeli minyak wangi guna persiapan pada hari pernikahannya. Tetapi ketika dia tahu tentang kasihnya Tuhan Yesus kepada dirinya, dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, maka dia segera menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus di dalam perbuatan nyata dengan cara memberikan yang terbaik dari yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar memberikan minyak wangi itu untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus, bukan. Tetapi bahkan dia harus menyeka kaki itu dengan rambutnya.
Itu artinya Maria harus menundukkan kepalanya sampai mencium kaki Tuhan Yesus, supaya bisa menyeka kaki itu dengan rambutnya. Inilah yang terbaik yang bisa diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus untuk mengingat hari penguburannya. Sekali lagi, esensi dari perenungan ini adalah kasih itu selalu memberi. Kasih selalu memberikan yang terbaik yang dia punya kepada orang yang dikasihinya. Kalau saudara dan saya sudah merasakan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus, maka seharusnya kita pun memberikan yang terbaik sama seperti yang diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Apakah pemberian terbaik yang bisa kita berikan? Setidaknya melalui waktu terbaik kita, ketika kita bangun dari tidur kita memberikan waktu terbaik tersebut kepada Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Setidaknya kita memberikan harta terbaik kita dengan cara memberikan perpuluhan dari hasil pertama yang kita terima setiap bulannya. Kita potong, lalu kita berikan perpuluhan itu kepada Tuhan melalui gereja, supaya gereja bisa mengelola untuk menyatakan kasihnya kepada kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk memberitakan firman Tuhan secara lebih baik lagi. Itu adalah contoh-contoh pemberian terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Tanpa bukti nyata, kasih bukanlah kasih. Tanpa pemberian yang tulus, kasih tidak pernah disebut kasih. Kiranya melalui perenungan ini Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan ini boleh mencelikkan mata rohani kita. Shalom.